Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lalu Adi Permadi, SEMM, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis Universitas Mataram. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Lastina dari program studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lalu Adi Permadi, SEMM, yang sudah memberikan saya tugas laporan bisnis perusahaan industri. Di sini perusahaan industri yang saya ambil yaitu perusahaan kerupuk tempe. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu mengenai profil perusahaan, pembahasan kedua mengenai profil produk, pembahasan ketiga mengenai proses pembuatan produksinya, dan pembahasan keempat target pasar. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan pertama, yaitu tentang profil perusahaan kerupuk tempe. Nama pemiliknya yaitu Supardi, yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Abdul Karim Gelogor, Kecamatan Kediri, Nusa Tenggara Barat. Tahun berdiri yaitu 1967, kegiatan usaha kerupuk tempe, jumlah karyawannya sebanyak 8 orang, luas pabriknya 13 meter persegi, kegiatan usahanya perseorangan, dan jenis usaha UMKM. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kedua, yakni tentang profil produk. Kerupuk tempe adalah olahan makanan ringan yang berbahan dasar tepung dan kedelai. Jenis makanan ringan ini sangat digemari kebanyakan masyarakat di Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan kerupuk tempe sebagai oleh-oleh atau buah tangan khas dari daerah tersebut. Salah satunya Lombok. Hal ini juga ikut menunjang perkembangannya kegiatan di sektor industri dan bisnis pusat oleh-oleh makanan, yang salah satu produk yang unggulannya yaitu kerupuk tempe khas Lombok. Akan tetapi, terdapat penurunan pada industri kerupuk tempe akibat melambungnya harga kedelai yang menghambat pasokan bahan baku berupa kedelai. Selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan ketiga, yakni tentang proses produk kerupuk tempe. Proses produk yang pertama yaitu pembelian bahan baku. Sebelum melakukan proses produksi, perusahaan kerupuk tempe ini membeli bahan baku berupa tepung terigu, kedelai, soda kue, air, masako, dan minyak goreng terlebih dahulu. Proses kedua yaitu pencucian dan perendaman kedelai. Tahap selanjutnya pencucian dan perendaman kedelai dengan bersih. Pencucian kedelai ini bertujuan untuk membersihkan biji kedelai. Biasanya kedelai ditempatkan di dalam sebuah bak atau ember dan dilakukan pencucian. Setelah kedelai dicuci bersih, kemudian ditaruh di dalam dandang untuk melakukan perendaman supaya kedelai mengembang. Proses ketiga yakni menyatukan bahan baku. Proses selanjutnya menyatukan bahan baku berupa tepung terigu, soda kue, masako, dan air secukupnya. Proses keempat yakni pengadukan bahan baku. Setelah menyatukan bahan baku, proses selanjutnya yaitu mengaduk semua bahan baku yang telah dimasukkan ke dalam satu wadah yang kemudian diaduk sampai semua bahan tersebut menyatu dan mengembang. Proses kelima yakni masukkan bahan baku ke dalam cetakan. Lalu bahan baku yang sudah mengembang menjadi adonan kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Proses keenam yaitu pengukus. Adonan yang sudah dimasukkan ke dalam cetakan akan melewati proses pengukusan terlebih dahulu selama 2 jam. Proses ketujuh yaitu pendinginan. Adonan yang sudah selesai dalam tahap pengukusan selanjutnya diangkat dan dikeluarkan dari cetakan yang kemudian ditaruh di tempat yang sudah disediakan. Untuk melakukan proses pendinginan ini diperlukan waktu selama 1 jam. Proses ke-8 yaitu pemotongan atau pengirisan. Setelah adonan dingin, proses selanjutnya yaitu pemotongan atau pengirisan adonan sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Proses ke-9 yaitu penjemuran. Setelah pemotongan dilakukan, tahap selanjutnya yaitu penjemuran, yang dimana adonan yang sudah dipotong atau diiris ini dijemur kurang lebih selama setengah hari tergantung cuacanya. Proses ke-10 yaitu penggorengan. Setelah tahap penjemuran selesai dan adonan tersebut mengering, adonan tersebut diangkat dari tempat penjemuran lalu dibawa ke tempat penggorengan dan digoreng. Tahap ke-11 yaitu membungkus. Tahap selanjutnya yaitu membungkus adonan yang sudah menjadi kerupuk ke dalam plastik yang sudah ditentukan ukurannya. Proses terakhir yaitu penjualan. Kerupuk yang sudah selesai dibungkus selanjutnya akan dijual atau dipasarkan di kemudian harinya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan keempat, yakni target pasar dari kerupuk tempe. Target pasar dari kerupuk tempe ini memiliki
tiga target pasar, yaitu yang pertama targetnya yaitu di pasar-pasar, yang kedua di pengepul, dan yang ketiga di warung-warung kecil. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.